Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya Ahmad Rabianor, Saya Lulu Fitriana. Saya Najila Rahmatina. Saya Nisila Fatul Aswa. Saya Risa. Saya Muhammad Fadli. Jadi di sini kami akan menampilkan video pemeriksaan lepra untuk memenuhi tugas bakteriologi terapan teori dari Ibu Ela Insana SSI MSI. Selamat Menyaksikan. Leprosi atau morbus Hansen atau yang lebih kita kenal dengan kusta adalah penyakit granulomatous kronik yang mempengaruhi kulit dan sistem saraf perifer. Penyakit ini termasuk pada golongan neglected tropical disease yang diatur oleh WHO. Leprosi diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae yang merupakan bakteri gram positif basil, obligate intrasel, dan tahan asam. Awalnya ditemukan oleh Armeur Hansen pada tahun 1873 dan pada tahun 2008 terdapat bakteri baru bernama Mycobacterium lepromatosis yang secara genetik hampir sama dengan Mycobacterium leprae. Namun, Mycobacterium lepromatosis menyebabkan penyakit leprosi atau kusta dalam bentuk difus yang ditemukan di daerah Meksiko atau Karibia. Patofisiologi dari kusta dimulai dengan bakteri Mycobacterium leprae yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan sampai timbulnya gejala dan tanda, biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan butuh waktu hingga bertahun-tahun. Masa inkubasinya biasanya 3-20 tahun. Lalu, Mycobacterium leprae ini akan bersarang di sel swan yang terletak di perineum. Kenapa? Karena basil kusta suka daerah yang dingin, yang dekat dengan kulit dengan suhu sekitar 27-30 derajat Celcius. Sel swan ini akan mengalami kematian dan pecah, kemudian basil kusta akan dikenali oleh sistem imunitas tubuh. Tubuh akan melakukan proteksi melalui dua aspek, yaitu imunitas non-spesifik dan spesifik. Makrofag akan menjadi aktif dan memfagosit dan membersihkan dari semua yang tidak dikenali. Diagnosis kusta atau morbus Hansen harus dicurigai pada pasien yang datang dengan keluhan lesi kulit disertai gangguan sensorik, apalagi jika berasal dari daerah endemik seperti Indonesia. Tanda utama atau cardinal sign dari lepra adalah lesi kulit atau hipopigmentasi atau eritema yang mati rasa. Penebalan saraf tepi yang disertai gangguan neurologis seperti mati rasa, kelemahan otot dan kulit kering, serta ditemukannya bakteri tahan asam atau BTA pada hapusan kulit. Untuk memastikan apakah pasien penderita lepra, dokter atau petugas yang kompeten akan mengambil sampel kulit dengan cara dikerok atau skin smear. Bagaimana sih langkah pengambilan sampel dengan teknik slit skin smear? Yuk simak penjelasannya. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, cuci tangan dan pasang handscoon. Yang kedua, bersihkan bagian kulit yang akan dikerok dengan menggunakan alkohol. Ketiga, jepitlah kulit dengan erat menggunakan jempol dan telunjuk. Keempat, buat insisi dengan panjang 5 mm dan dalam 2 mm. Kulit tetap dijepit supaya tidak berdarah. Putar pisau skalpel 90 derajat, lalu kerok irisan tersebut sekali atau 2 kali untuk mengumpulkan cairan dan bubur jaringan. Kelima, lepaskan jepitan pada kulit dan tutup luka pasien. Keenam, buatlah hapusan kerokan kulit di kaca objek berbentuk lingkaran dengan diameter 8 mm. Ketujuh, ulangi di tempat kulit yang lain.
Sisa pisau atau blade yang telah digunakan harus dibuang pada tempat sampah khusus benda tajam atau sharp bin. Selanjutnya adalah langkah-langkah pewarnaan sediaan skin slit smear metode Ziehl-Neelsen untuk bakteri tahan asam. Pertama, setelah dibuat apusan spesimen dan lalu fiksasi. 2. Jepit dengan menggunakan pinset. 3. Lewatkan sediaan di atas api bunsen biru sebanyak 2-3 kali selama 1-2 detik. Jika dipanaskan terlalu lama, dapat menyebabkan sediaan rusak. Selanjutnya yaitu pewarnaan. Genangi sediaan dengan zat ZNA. Panaskan menggunakan api bunsen. Pemanasan sampai muncul uap dan tidak diperbolehkan sampai mendidih karena akan menimbulkan endapan kristal. Yang kedua, dinginkan sekitar 10 menit. Yang ketiga, buang sisa karbol fusin, bilas dengan air mengalir, usahakan tidak tepat di atas spesimen. Yang keempat, genangi dengan Ziehl-Neelsen B atau asam alkohol selama 10-20 detik sampai warna merah hilang atau pucat. Yang kelima, bilas dengan air mengalir. Keenam, genangi dengan cat Ziehl-Neelsen C, biarkan selama 1 menit. Yang ketujuh, buang sisa cat Ziehl-Neelsen C, bilas dengan air mengalir. Yang kedelapan, keringkan sediaan pada rak pengering. Setelah sediaan kering, amati sediaan di bawah mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 100 kali dan ditambahkan dengan minyak imersi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.